Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah elektronika dasar. Sekarang kita masuk ke rangkaian dioda atau dioda sirkuit. Dioda sirkuit. Nah, minggu kemarin sudah belajar tentang teori dioda. Kita sekarang mulai masuk dioda sirkuit. Berarti nanti kita fokus ke penerapan dioda pada rangkaian elektronik. Nah, pada rangkaian dasarnya dioda itu berfungsi sebagai rectifier. Jadi beberapa rangkaian elektronik kita sering gunakan itu membutuhkan power supply atau input sumber tegangan itu berupa DC. Nah, padahal kita punya supply di rumah atau di kantor itu berupa supply tegangan AC dari PLN itu. Maka kita perlu lakukan untuk penyiaran gelombang. Nah, ini diagram rangkaiannya untuk penyiaran gelombang. Jadi dari AC input, colokan AC itu PLN, nanti biasanya di proses transformasi atau menurunkan tegangan dari 220 menjadi berapa volt gitu, transformer step down. Nah, kemudian ini masih gelombangnya wujudnya AC. Kemudian kita perlu lakukan penyiaran rectifying berupa rangkaian rectifier penyiarah. Nanti akan gelombang seperti ini, ya, yang bawah yang negatif nggak ada tadinya seperti ini. Ini jadi gelombang sudah searah DC, kemudian di filtering, diratakan ini, kemudian jadi masuk ke regulator dan dimasukkan ke rangkaian bebannya, air loadnya, bebannya bisa macam-macam. Nah, ini berarti rangkaian ini masih di rangkaian sumber. Itu fungsi dioda dasar. Nah, makanya belum kita masuk ke bagaimana dioda berfungsi sebagai rectifier atau penyiarah, kita ingat-ingat dulu bagaimana prinsipnya rangkaian AC. Nah, di rangkaian AC sampai eling kita ada AC, ada apa? DC. Nah, dari AC ke DC ini butuh namanya penyiarah. Nah, jadi penyiarah. Nah, penyiarah ini komponennya yang dasar adalah apa? Dioda. Yang bisa melakukan proses penyiaran adalah dioda. Nah, dioda sendiri itu punya karakteristik seperti yang di pertemuan kemarin toh. Kita bisa mengkategorikan dioda itu dianalisis menjadi dua bagian. Bagaimana dianalisis menjadi dioda yang ideal dan dioda yang real. Ya, yang ideal berarti nanti V diodanya dianggap 0, yang real berarti V diodanya bisa 0,7 untuk silikon, 0,3 untuk germanium. Nah, ini kondisi realnya, kondisi yang realnya. Oke, baliknya yang rangkaian AC. Di AC sampan pastinya masih ingat ada 3 istilah: V maksimum. Kalau nanti di elektronika ini akan disebut sebagai V peak, puncak peak ya, V peak. Kemudian ada apa? V efektif. Ada lagi V DC nanti. Nah, V efektif ini hubungannya adalah gimana? Ini yang terbaca di alat ukur. Itu tahu teorinya alat ukur. Nah, nilainya V efektif itu sama dengan setengah akar 2 dari V peak. Setengah akar 2 ini nilainya 0,707 dari V peak, yang gitu dikali. Berarti kalau V maksimum atau V peaknya itu adalah V efektif dikali akar 2 atau dibagi 0,707. Nah, begitu ya. Nah, terus istilah VDC berarti nanti ini berkaitan sama tegangan DC setelah melalui proses penyiaran, ya dah. Berarti berkaitan kalau nanti dia sudah keluar dari dioda, Oke, nah sekarang ingat-ingat gelombang AC kan gini. Nah, ya boh, ini toh. Fungsinya adalah angkung enggak apa ya. Fungsinya adalah sinusoidal. Ini T terhadap waktu, ini V ya toh. Ini peak letaknya di sini, ini V peak.
kemudian V efektif ada di sini, kemudian ada VDC ada di sini. Nah tuh, nah sekarang kita coba dilakukan di simulasi biar nanti sampean lebih jelas. Saja nih jurusan kita sudah punya datang kemarin alat osiloskop, berarti kita seharusnya bisa pakai, tapi karena kondisinya seperti ini kita nggak bisa pakai, ya kita simulasi aja. Simulasinya seperti ini, kita cek dulu yang di sini ya. Nah ini kita pinjam ini osiloskop, aduh, kita pinjam osiloskop di sini. Itu nah gitu ya. Aduh ya. Nah kita mau coba lihat nanti bagaimana hubungan V input apa jenenge, V efektif sama V peak. Oke, V efektif yang terbaca di sini, dan nanti kita bisa gunakan ini kan transformator atau transformer, nanti kita bahas. Ini dia fungsinya untuk step down, kita bisa setting ini, tak cek bisa. Ini primarinya 100 Henry, sekunderinya 1 Henry. Dia nanti berarti akan punya perbandingan 10 di primer, 1 di sekunder. Berarti dia menurunkan 1/10-nya. Nah, kita cek. Ini gelombang sinusnya, amplitudenya saya buat 100 atau piro sing penak. 100 ya, apa ya? 100. Frekuensinya 60 Hz. Kok iso frekuensi kok maksudnya? Nah, tak berani saya frekuensi. Ini sampai di gelombang AC itu kan punya persamaan apa? V maksimum atau V peak. Gini ya, V aja. Persamaannya V maksimum kan gini, sin omega dikali T. Nah, ini adalah V peaknya, V maksimumnya. Omega ini adalah nilainya 2pi dikali frekuensi. Nah, makanya dia punya frekuensi osilasinya. Itu yang dimaksud frekuensi di situ tadi. Nah, saya baliknya ke sini, kita lihat. Ini bisa kita set. Nah, ini frekuensinya 60 Hz, sesuai di PLN itu 50 sampai 60, kita pakai 60 aja. Terus amplitudonya V peak-nya berarti 100. Oke ya. Iya apa ini? Oh, apa itu? Yus, V peak-nya 100. Terus nanti kita coba cek. Di osiloskop kita lihat. Apa tadi? Apa itu? Saya ini apa ini? Nah, kita channel A kita gunakan untuk lihat di sebelum masuk transformator. Nanti warnanya kuning, yang biru kita gunakan untuk melihat sinyal yang keluar dari transformator. Ini AC voltnya mengukur tegangan sumbernya, ini mengukur tegangan outputnya di transformator. Ini kita sambungkan ke ground sebagai referensi, kita cek. Nah, ini gambarnya ini kita kecilkan, perkecil. Ini volt per div-nya, berarti per kotak ini nanti ke atas berapa volt. Ini 1 volt, berarti kalau mau kita turunkan jadi 2, jadi 5, di 10. Nah, berarti sak kotak nilainya 10 volt. Satu kotak naik di 10 volt, 10 volt, 10 volt, 10 volt ya. Yang biru ini satu kotaknya 1, berarti kita turunkan biar kelihatan. Nah, ini ya. Yes. Jadi 2 ini ya. Bener ya, jadi 2 ya. Jadi 2. Yes. Ini jadi 2. Oke, sekarang kita cek. Lihat berapa nilainya. Ini nolnya, referensi poinnya kita geser untuk yang biru biar di 0, tepat 0. Nah, ini sama nolnya. Ini juga 0 referensi poinnya. Ini kita cek sinus AC transformator, berarti peaknya kan dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak ke atas. Setiap kotak nilainya adalah 10 volt, berarti 100 volt peaknya. Yang biru peaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dikali 2 berarti 10. Berarti peaknya bagi saya ini ya, gangguan proses. Berarti ini peaknya 0,4 5 toh, berarti 5 dikali 2 10 berarti ini 100 jadi 10 kan gitu. Nanti dia step down
1/10-nya. Ini step down, ini 100 jadi 10. Nah sekarang ini AC yang terbaca adalah 70,4, kok enggak 100? Ini 7,04, kok enggak 10 kan gitu. Berarti yang terbaca di ampere di voltmeter ini tadi di alat ukur adalah tegangan apa? Tegangan apa? Sing di alat ukur tegangan efektif. Nilainya ini 0,707 dikali V peak. V peaknya 100 berarti kan 70,7. Kalau V peaknya 10 berarti 7,07. Benar ya? Oke, benar wes. Itu AC. Wes ya, tegangan AC. Nah, di sini nanti gelombang ini akan disearahkan karena ini bolak-balik ada plus, ada minus, ada plus, ada minus, plus, minus. Itu nanti disearahkan melalui dioda. Sekarang kita neng bukunya. Oke, masuk ke fungsi dasar diodanya. Ini ada half rectifier. Half rectifier berarti penyearah setengah gelombang. Penyearah setengah gelombang. Maksudnya yang disearahkan setengah gelombang bagaimana? Berarti nanti yang diloloskan, kalau sampai ingat kemarin di rangkaian dioda itu kan ada nah di rangkaian dioda sampai kan dua rangkaian dioda itu kan bisa kemarin kan gini toh gambarannya, kalau dia dibias maju dia kan seperti saklar yang tertutup. Kalau dibias mundur dia saklar yang terbuka, berarti dia bisa lewat arus, bisa lewat ini, tidak bisa lewat arusnya. Oke ya, dioda kan ini toh. Nah wes, sekarang itu kita gunakan pada rangkaian ini. Di rangkaian ini gitu, karena ini gelombangnya AC maka nanti bisa berubah-ubah plus. Sini awalnya plus, ini minus. Berarti kalau plus ini dibias maju, bias maju lolos. Jadi gelombang yang gini lolos. Yang pada saat ini apa lagi tadi berubah, setelah ini plus gini ganti plus ya toh. Berarti di sini dibias mundur. Bias mundur berarti tidak lolos. Nah, berarti kan gitu. Ketika ini plus, berarti kan ini plus, dia di maju, nyambung. Ketika ini berubah plusnya di bawah, maka dia open. Nanti maka akan ada yang diteruskan sama yang dilewatkan. Ada yang diteruskan sama yang ditahan, tidak bisa lewat. Itu fungsinya. Nanti kita coba lihat ini gambaran rangkaiannya. Nah, sekarang gini. Ada gambar ini. A, input half wave rectifier. Inputnya ini, B, sirkuitnya ini, output positif half rectifier. Nah, kalau positif half rectifiernya berarti kalau ini positif, ini dibias maju, berarti ini lolos. Ini lolos, tidak lolos, tidak lolos. Berarti gelombang ini akan seperti ini. Ketika ini fasenya positif, di sini plus, di sini main, berarti ini lolos. Jadi ini ada gelombang. Ketika ini negatif, berarti di sini negatif, di sini positif. Berarti negatif bias mundur, tidak lolos, 0. Balik lagi positif, negatif, tidak lolos, positif, negatif, tidak lolos, positif, negatif, tidak lolos. Nah, kalau dilihat dari si yang negatif, maka yang bawah tidak lolos, ini lolos, tidak lolos, lolos. Nah, ini hasil biasnya. Nanti di dioda itu sama akan kenal istilah ketika sudah ini di rangkaian rangkaiannya AC ya, ini ya AC, kemudian kita gambar ireng ya. Nah, ini ada dioda, sini ada bebannya. Nah, ini nyambung ke ground. Nah, ini di sini kan samaan punya apa? V dioda. Oke ya, di sini nanti ada output atau load, beban. Nah, output, load atau beban. Nah, di sini nanti kita lihat bagaimana responnya. Maka di sini ada wilayah V input dioda ya, dari sini sampai sini. Nah, ini ada outputnya tadi, loadnya nih toh. Nah, di sini ya nanti ada istilah juga V peak input. Ada di sini V peak output. Nah, di sini ada V efektif input, ada V efektif output.
di sini nanti ada istilah juga yang namanya VDC karena sudah disearahkan. Nah, sekarang hubungannya apa? Hubungannya adalah untuk penyarah ini apa? Ini setengah gelombang. Saya dulu ya. Nah, untuk setengah gelombang nanti dia punya V, kita pakai tinjauan 2 juga, tinjauannya 2. Ada tinjauan apa namanya tadi? Ada tinjauan ideal, ada tinjauan yang real. Kalau tinjauan ideal berarti nanti V diodanya nilainya 0, maka VP untuk output dari diodanya sama dengan V peak pada inputnya. Tapi kalau real, V diodanya ada 0,7 untuk silikon, maka nanti V peak outputnya dari dioda itu V peak inputnya dikurangi 0,7 ya. Nah, nanti dari ini akan ada VDC-nya. VDC-nya nilainya adalah untuk setengah gelombang itu V peak outputnya dibagi pi. Nah, ini untuk setengah gelombang. Walah, kadal. Kaget bro, kadal. Ya wes kuwi kadal ya, iki kadal. Nah. Wes. Terus kondi mau. Ya, VDC-nya ini. Sekarang kita coba cek di simulasinya. Simulasinya ini. Wes, coba kita cek. Tadi tak stop dicek. Nah, ini simulasinya ini ya. Kita pinjam ini lagi. Delete bayar. Nih, kita bisa cek di sini. Kita tidak pakai transformator dulu. Yang A kita gunakan untuk sebelum dioda inputnya ya toh. Ini setelah dioda berarti outputnya. Nah, ini sinnya kita rubah berapa ini, misalkan kita pengen jadi V peak nya biro 10 nah ya 10. Oke, berarti nanti kita coba running hasilnya gimana. Nah gitu, ini kita samakan skalanya jadi 2 ya toh. Ini ada 1 gini ya toh, ini podo 1 nih. Nah, ini kita ubah biar sama timeline. Ini kan sama, lihat di sini. Kalau kita lihat ke sini, nah di pas ya ini. Nah, di sini bisa kita lihat ini yang kuning ini adalah apa nih inputnya. Kita menghitung berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atau 10. Berarti kan 10 volt karena ini satunya 1 volt. Bisa dirubah tadi. Terus ini yang biru 10 kurang titik. Yang mode itu 10 kurang titik. Nah, ini yang kurang ini adalah 0,7 volt. Hilang 0,7 volt untuk VD tadi. Ini kondisi yang real berarti. Kondisi yang real. Kalian paham ya? Itu kondisinya. Terus kita lihat yang pada saat gelombang negatif ini tadi, ini diodanya dibias mundur, maka dia tidak lolos. Maka dia posisinya jadi ini tuh, tak geser. Nah, posisinya dia jadi 0, tidak lolos. Yang positif bias maju lolos. Tidak lolos, lolos. Itu namanya penyarah setengah gelombang karena yang disarahkan hanya setengah dari gelombangnya ini. Yang satunya ndak, satunya lolos, satunya ndak, satunya lolos. Wes, oke ya. Itu penyarah setengah gelombang. Balik air ini. Wes, ini half-wave VDC-nya kita atau setara dengan ini. VDC kalau seperti nilainya 0,318, maka VDC adalah mendekati 0,318 dikali V peak-nya. Peak output dari diodanya gitu. Wes. Pendekatan kedua ini tadi peak-nya berarti peak dikurangi peak in dikurangi 0,7. Wes, ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita mau praktek, kita lihat sekarang ini ada kasus seperti ini. Ada kasus seperti ini ya, dihubungkan seperti ini, maka yang terbaca nanti VDC-nya adalah 0,412, 0,4217 12.
Bagaimana kok bisa ketemu ini secara teoritik? Kita buktikan lewat ini tadi. Di sini punya VRMS berapa? Rangkaian ini coba kita cek ya, kita capture ya biar enak nanti kita lihat di sini. Kita screenshot ini toh. Kita paste di sini ya. Paste di sini. Nah, kita bisa orek-orek di sini. Wes, ini kita lihat di sini ada VRMS. Berarti dia posisinya adalah di apa ini? Input. Maka kita harus cari di sini V peak input diodanya itu berapa. Nah, di sini berarti nanti jadi ada V peak output dari diodanya. Maka nanti setelah ketemu V peak output dari diodanya, kita bisa ngitung apa? VDC-nya. Nah, kita lihat dulu yang ini, dihitung dulu ini. V peak inputnya berarti berapa? Kira bro. V peak inputnya berarti kan ini V efektif, VRMS ini V efektif loh, V efektif. Berarti V peak inputnya V efektif dikali akar 2 atau dibagi 0,707. Berarti kalau V efektifnya 10 dibagi 0,707 itu sekitar berapa? 14,1 volt. 14,1 volt ini V peak inputnya yang masuk dioda. Setelah itu dia masuk dioda masuk toh, terus kemudian keluar jadi V peak output. V peak outputnya berarti kalau kita pakai tinjauan yang ideal, lembut kok, tinjauan ideal berarti ya langsung V peak outputnya itu sama dengan 14,1 karena sama dengan V inputnya. Tapi kalau kita pakai yang real maka ada VDC, maka di sini V peak outputnya dari dioda nilainya 14,1 dikurangi 0,7. Kalau kita pakai tinjauan yang real ini sekitar berapa? Dikurangi 4, ini 11 lagi 4 ya, 13 13,4 volt, sekitar 13,4 volt. Ini sama dengan inputnya 14,1. Nah, dari sini kita bisa hitung apa? VDC. VDC-nya kalau kondisi ideal berarti 14,1 dibagi kira mau pi. Nah, kalau ini berarti VDC-nya ya ini 13,4 dibagi pi. Intinya berapa di sini? Nah, kita lihat ini sak menuki, kita lihat dulu di sini tadi nilainya kira-kira. Kita hitung pakai kalkulator ya. Kalkulator di kalkulator. Nah, ini. Kita hitung pakai kalkulator berarti berapa mau? Kalau yang itu 13,4 dibagi 3,14 kita berapa lagi? 4,26 atau 27 4,27 tak tulisnya gini sekitar 4,27 volt. Nah, ini kalau yang ini berarti berapa? 14,1. Hitung aja 14,1 dibagi kira 3,14 ini pembulatan ya pinya soalnya. Nah, makanya 4,49 ini 4,49 volt. Nah, gitu. Memang pembulatan makanya di sini lebih real nilainya 217. Ngono ya, Abang ya. Itu penyarah setengah gelombang. Ini hitung-hitungannya sama lihat dulu, sama seperti tadi. Sekarang transformer. Nah, kita lanjut transformernya ini kayak tadi toh. Nah, sekarang kita transformer masukkan ke dioda. Jadi bagaimana kalau ini 120 volt, ini perbandingan N-nya misalkan 10:1, berarti di sini jadi 12. Benar toh? Kalau kira jadi ini misalkan 20:1 berarti ya 1/20 dari ini berarti sini 6 volt. Benar toh? Oke, 5:1 berarti sini jadi 24 volt. Sini tok. Gampang ya. Nah, sekarang ini coba kita lihat. Kalau ada proses seperti ini, berarti ini tak screenshot aja. Kita analisisnya begini. Ini masih setengah gelombang ya. Kita diminta untuk menghitung apa tadi?
Nah, ini lah kita lihat, cek, kita paste di sini aja. Setelah gini, nah kita diminta untuk what are the peak load voltage, loadnya berarti di sini. Di sini ada V peak outputnya atau loadnya itu berapa. Terus ada lagi tanya apa, VDC load, VDC nya berapa. Nah di sini yang perlu dipahami adalah inputnya dioda itu bukan yang ini. Inputnya dioda adalah posisinya di sini. V2 ini adalah sama dengan V inputnya untuk dioda, ya toh? Tapi di sini ada proses transformasi tegangan dulu dari 220 volt. Ini ada apa? VRMS toh. Nah ini kalau tidak ada keterangannya V peak berarti ini VRMS namanya. Itu dirubah jadi V2 RMS. Berarti berapa? 5:1 berarti tinggal 1/5 dikali 120 lagi 24 volt. Nah, berarti di sini V input dioda yang RMS itu senilai ini. Nah, sekarang kita nyari aja V peak-nya dulu. V peak-nya input berarti kan VRMS ini tadi 24 dibagi 0,707. Nah, atau dikali 1,41. Berarti lagi dikali, saya hitung 24 dikali 1,41. Nah, 33,84. Berarti ini sekitar 33,84 VP inputnya dioda. Nah, dari sini baru masuk dioda. Setelah masuk dioda, jadi ada V peak output. V peak outputnya kalau dia ideal berarti dia V peak outnya sama dengan 33,84 volt. Tapi kalau dia pakai analisis yang real, kondisi realnya, dia nanti pasti V peak outputnya akan berkurang sebesar 0,7. Berarti tinggal 33,14 volt ini. Nah, dari sini sama bisa tentukan VDC-nya. VDC-nya berarti 33,84 karena dia penyiarah setengah gelombang, karena hanya ada satu dioda setengah gelombang toh. Berarti dia nanti dibagi pi. Nah, ini juga VDC-nya tinggal 33,14 dibagi pi. Dihitung berapa hasilnya. Yang gini ketemunya biro. Nah, ketemunya ini. Ya, ini sekitar 34 dibulat ini mau 3384 dibulat ini 34. V peak outputnya kalau ideal dioda 34, kalau yang second approximation dikurangi kita jadinya. Nah, ini DC loadnya ini bagi ini bagi ini. Nah, wes gampang lah. Sekarang yang full wave rectifier. Kalau full wave berarti penyiarah gelombang penuh. Penyiarah gelombang penuh nanti gambarnya begini. Kita pakai apa namanya? Trafo yang ada center tap-nya. Di praktikum untuk elektronika dasar semester kemarin sudah kenal namanya trafo center tap. Berarti ada tengahnya, nilai tengahnya, tegangan minnya nanti juga bisa ikut. Oke, sekarang tinggal kita lihat bagaimana prosesnya. Ini loh, kalau di sini positif, berarti sini negatif. Di sini nilainya adalah 0, ground. Positif nyambung, sini negatif, berarti dia lolos. Yang sini negatif dibias mundur, berarti tidak lolos. Berarti yang sini lolos, yang sini tidak lolos. Kemudian dibalik, negatif, positif, negatif tidak lolos, sini lolos karena dibias maju. Berarti nanti setiap fasenya, pergantian fasenya positif, negatif, itu ada yang diloloskan positif. Nah, ini pada saat ini positif, ini negatif, berarti kan ini bias maju, ini lolos. Terus bawahnya pada saat berbalik arah, ini negatif, sini positif, berarti ini positif ya toh. Ini bias maju juga, berarti ini lolos. Kalau ini digabung berarti lanjut ini, selanjut ini lagi, lanjut ini lagi. Nah, berarti dia akan gelombang penuh seperti ini kondisi idealnya. Coba kita cek di simulasi. Simulasi ini bentar ya. Tidak, bro.
Nah, simulasinya oke. Ya, kita cek simulasi. Nah, ini kita pinjam ini untuk digunakan analisis. Ini penyarah gelombang penuhnya ya toh. Kita bisa lihat di sini. Ini kita pakai sebelum masuk dioda ya toh. Ini yang outputnya ya toh. Ini yang merah ini kita gunakan sebelum masuk dioda yang sebelah sini. Nah, kita nanti bisa lihat 3 wes. Nyambung. Aduh, burung nyambung ini sini ya. Nah, kita cek ini yang ini ya. Ini inputnya kita sambungkan dulu. Nah, kita setting ini berapa inputnya 10. Kita mau jadi kira mau seperti di soal tadi 120 misalnya gitu ya. RMS nya 120 berarti peaknya berapa ya kan. Ini kita cek aja ini dulu lah ya, apa 120 amplitudenya ya. Tek. Oke, ininya sudah. Jadi nanti kita bisa lihat. Nah, yang merah kita nyalakan AC. Nah, ini merah kita nyalakan gitu. Oh, ini hijau, yang merah di gini. Nah, ini merah nyala. Oke, ini jadinya gelombang ruwet. Sekarang kita cek ini tak gedein des. Nah, ini bodoh jadi 2 des. Nah, jadi 2 terus ini merahnya juga. Oke, jadinya ya apa? Oke, yang merah bingung merah ini tidak nol nih ini juga nol kan. Nah, gini jadinya ini nol. Geser gini aja biar pas ini ya. Nah, kita lihat dulu. Ini kuning berarti dia dioda yang atas. Pada saat kuning positif, yang merah berarti yang bagian bawah sini negatif, sini positif negatif. Maka di sini gambarnya yang atas kuning positif, yang bawah negatif. Pada saat positif, maka yang diloloskan yang positif saja. Ya, bias yang sini tidak meloloskan karena dia negatif. Terus pada saat berbalik, ini kuningnya ganti negatif, merahnya ganti positif. Maka merahnya meloloskan lagi yang positif. Yang sini ganti tidak lolos. Maka hasilnya nanti akan berupa gelombang yang biru itu outputnya. Ini kita cek bawah. Nah, jadi gelombang yang begini. Nah, dia lolos terus, gelombang penuh. Kalau yang tadi lolos enggak, ini lolos semuanya. Nah, namanya penyarah gelombang penuh. Makanya di sini tadi bisa kita cek set, nilainya kan sama ini kayak tadi ya. Ini ada selisih 0,7 volt untuk outputnya, V-peak outputnya dari dioda. Beres ya. Oke, saiki baliknya ke sini. Nah, yang perbedaannya adalah kalau V-peaknya cara ngitungnya sama kayak yang setengah gelombang. Bedanya adalah untuk gelombang penuh full wave VDC-nya 2 V-peak per pi. Nah, 2 V-peak per pi. Output frekuensinya jadi 2 kalinya. Frekuensinya jadi 2 kalinya dari frekuensi gelombang setengah gelombang. Sekarang gini, coba kita cek sini. Ini kan. Nah, di sini VDC-nya nanti ketemu berapa? Nah, ya, kita coba problemnya ini. Oke, kita cek ini, kita analisis ini. Ini untuk penyarah yang gelombang penuh. Ini full wave rectifier, penyarah gelombang penuh. Oke ya. Ini jadi inputnya 10:1. Berarti di sini RMS loh. Ini RMS, berarti di sini nanti akan ada
VRMS juga. VRMS-nya berapa? Piro. VRMS di sini nanti akan keluar sebesar, di sini akan keluar sebesar berapa ini? Ini sendiri berarti di sini sendiri terhadap ground. Ini adalah V inputnya dioda, di sini juga ada V inputnya dioda, sama. Berarti V inputnya VRMS inputnya dari dioda nilainya adalah 120. Ini diturunkan 10 kalinya, berarti jadi 1/10-nya, berarti jadi 12 volt. Berarti di sini adalah 12 volt untuk RMS-nya, RMS. Nah, berarti kita tinggal nyari apa? V peak input dari diodanya. V peak inputnya berarti berapa? 12 dibagi 0,707 atau dikali 1,41. Berapa? Dikali 12 dikali 1,41. 16,9, sekitar 16,9. Ini kita cek 16,9. Di sini 16,9 bila mau 2. Nah, 16,92 volt. Ini V peak inputnya. Maka kita mau nyari V loadnya, tinggal dicari V peak outputnya. Kita pakai kondisi yang real. Berarti kalau kondisi yang real 16,92 dikurangi 0,7, jadi ketemu berapa? 16,22 volt. Ini untuk V peak outputnya. Baru dari sini sama nyari V DC nya 2 kali V peak outputnya. Ini bedanya dengan yang setengah gelombang, ada faktor 2 kali yang dibagi P, berarti 16,22 dikali 2 dibagi P. Biro jadi ini kita cek terus ini 2 dikali 16,22 sama dengan ini dibagi 3,14, jadinya berapa? 10,33. Berarti VDC nya adalah 10,33 volt nanti. Oke ya, tuh coba kita cek nih, nanti ketemu V. Nah, ini V peak 2 nya berarti 17 volt. Mau biro Dewi mau? Nah, ini dibulatkan lah, 17 volt DE. Ini apa nih tadi V peak nya? Oh, dia langsung hitungnya dari V peak 17 170. 70 konti iki. 70 konti. Dari mana? 120 dikali 1,4 itu berat. 1,4. Dia ngitungnya dibulatkan jadi 17 atau 70. Ini 17 dibulatkan. VP inputnya berarti setengah 17. Ini 8,5. Kenapa 8,5? Ternyata ini dia kondisi realnya dibagi 2. Sebenarnya kalau seperti ini nanti dia tidak dibagi 2 karena ada groundnya, center tappingnya. The full wave back to back calculated because the center tap, the input voltage to its half rectifying is only half of the secondary voltage. Coba kita cek groundnya berarti, oh iya berarti ini tadi tadi dibagi 2. Ini tadi berarti sendiri-sendiri ya. Ini tadi outputnya 12, berarti ini dibagi 2. Berarti yang sini 6, tidak ini ya, ini 6, sini 6. Di sini 6 volt, sini juga V inputnya RMS 6 volt. Berarti ini tadi kudune 6 volt. Ada tinggal dikali itu. Nah, ini dikali masing-masing diodanya nanti itu tadi 6 volt. Nah, itu nggak berani. Jadi bro 6 volt berarti dandani ya, sini 6 berarti ini 6 dibagi ini dihitung aja berapa, 6 dibagi 0,707 jadi 8, sekian 8,5 lah gitu ya, katakan 8,5 volt. Ini berarti 8,5 volt dikurangi 0,7
arek piro iki 7,8 volt. Berarti ini dikali 7,8 volt. Piro dadine? Dibagi 7,8 volt, 7,8 dibagi dikali 7,8 dikali balik lagi ya bro, 7,8 dikali bro 2 terus dibagi pi 3,14 4,96 atau sekitar 5 volt. Berarti nanti sekitar ini dapat sekitar 5 volt, sekitar 5 volt. Oke ya, sekitar 5 volt VP outputnya. Berarti nanti dia VP peak outputnya sakmene. Berarti nanti kalau kita mau nyari bebannya kan itu tadi VDC nya tadi. Nah, wis ya bang. Terus iki iki saya pause ya, wis sekarang dilanjutkan bridge rectifier. Untuk bridge rectifier atau jembatan penyearah iki fungsine padha wae karo full wave. Nah, padha karo full wave tapi nanti makanya VDC nya sama V2 V peak, outputnya V peak load dibagi P. Tapi bedanya rangkaiannya seperti ini. Transformatornya kita nggak menggunakan center tap untuk menghasilkan satu gelombang penyiaran yang penuh. Terus kita bisa menggunakan 4 buah dioda. Ini secara nilai ekonomisnya lebih murah daripada pakai center tap, karena trafo center tap sama trafo yang biasa ini lebih murah yang biasa. Tapi kita gunakannya 4 dioda. Kalau tadi full wave untuk satu transformer center tap kita hanya menggunakan 2 dioda. Ini pakai 4 dioda. Nanti prinsipnya gini, ketika di sini positif maka ini positif inputnya. Nah, ini kan jadi positif di sini toh, di sini negatif, di sini ground. Berarti ini positif ke ground, berarti ini dibias mundur yang dioda sini, dioda 1 dibias maju, berarti nanti lolos. Yang ini dibias apa? Negatif lagi. Ground ini negatif, berarti di sini lebih positif daripada yang sini, ini dibias maju dan yang sini dibias mundur. Berarti ini dan ini aktif. Ini dan ini aktif, di sini open. Ya. Saat dibalik berarti ini negatif, sini positif. Berarti yang sini ganti yang nyambung, sini yang open. Maka nanti hasil outputnya akan sama seperti ini. Nah, frekuensi outputnya 2 frekuensi input, jadi 2 kali ripple-nya. Di simulasi juga sudah saya siapkan. Kita coba, ini kita close dulu ya. Kita putus dulu jalurnya ini. Kita pakai untuk yang di bawah full wave rectifier. Ini full wave rectifier. Untuk yang pakai jembatan dioda kita sambungkan ini. Berarti ini A kita coba masuk sebagai inputnya. Nah, ini sebagai outputnya di sini. Kita cek ini tadi misalkan berapa pengennya, sama tadi 10 ya, misalnya ini 60 60 Hz. Oke, ini jadi berapa kalinya? 1/10-nya ya. Kalau 1/10-nya ini biar tidak terlalu kecil, tak ini 20 mana ya? Berapa ya? Ini berapa? 100. Ya wes. Oke. Kita cek. Nah, gitu. Oke. Yang kuning. Oh, ini belum tak ground kan. Sorry, ini ditambahi ground dulu. Ini nyambung ke ground. Ya. Ground. Berarti ini 2 kali.
Kita cek jadi ingin itu nah ini akan seperti ini ya. Sing outputnya sing biru ini outputnya biru nyambungnya output sini, ini ke inputnya ya toh. Trafo ini tadi ini dihitung bro satu apa jenenge jadi bro iki nolnya kita nolkan nolnya di mana ini. Oke nih yang merah ini kita lihat ini ground. Nah groundnya di sini toh. Nah ini kita nolkan ke ground sini biru loh birunya tak settingin lagi mau berapa ini visinya 160. oke transformatornya 100 jadi 1 jadi ini benar maju sini kita cek gitu ya, maka dia nanti hasil outputnya adalah gelombang yang kita di mau rangkaian ya. Oke ini tidak pakai ground ya, tidak usah pakai ground saya. Ini kuningnya lebih perlu cilik kuningnya. Saya tak cek ya. Aktif. Jika ini plus ini aktif, yang sini minus berarti sini aktif. Oke terus bener berarti ya. Nih aset nolnya kita aset di nolnya mikron ya, berarti benar guys. Maka hasil gelombangnya nanti seperti ini birunya tetap full gelombang hasilnya. Oke ya guys gitu, prinsipnya sama kayak full rectifier. Nah keuntungannya nanti tegangannya ini tidak perlu dibagi dua. Peak outputnya ini tidak perlu setengah dari PIN nya. Kalau yang tadi bagian tetap kan setengahnya, tapi dikurangi 1,4 volt. Kenapa? Karena yang dilewati adalah 2 dioda. Ini perbedaannya. Unfilter rectifier, penyarah yang belum difilter. Ini half setengah gelombang, full wave bridge. Number diodanya 1, ini butuh 2, ini butuh 4. Rectifier inputnya berarti input diodanya, VPIC inputnya ini setengahnya, ini jadi tetap sama, tidak ada setengahnya. Output idealnya sini, output idealnya setengah ini. Nah, output realnya berarti dikurangi 0,7, setengah peaknya dikurangi 0,7, ini VPIC-nya dikurangi 1,4 karena 2 dioda yang disangga. Terus ini DC outputnya berarti VP per P, 2 VP per P, dan ini 2 VP out per P. Frekuensinya ini. Nah wis gampang loh. Sekarang tugasnya neng isor, tugasnya neng gone sel ya. Ini karena nanti masih ada rangkaian banyak gitu itu full wave rectifier itu, sehingga nek cok filter dan seterusnya ini. Wah sih oke. Berarti nanti tugasnya gini ya, tugasnya nomor rangkaian ini berarti nomor repeat the preceding problem the half rectifier. What is the peak output voltage value 36A? 36A itu berarti ini tentukan apa ini peak voltage-nya 36A, diode is ideal. Nah, ini DC value get the output waveform, bentuknya bagaimana.
Yang pertama tugasnya, yang kedua tugasnya gambar bro iki 437 iku ndi. Nah, iki 437 iki ya. Calculate the peak output voltage and the DC output voltage using second approximation. Berarti diodanya dianggap tidak ideal, tidak real untuk gambar ini. Tentukan 48, 2 soal ya toh. Terus lagi ini gambar 38, berarti ini 411. Repeat the proceeding problem using the second approximation. Berarti tentukan ini 410 ini kan menentukan peak output sama atau peak output voltage-nya di sini sama VDC load-nya di sini berapa. Tapi pakai dioda yang real. Ini kan dioda yang ideal untuk 410, kalau 11 berarti pakai second approximation real, berarti ini 411. Wes ya. Berarti mau piro 411, terus iki mau di 411 terus ini mau 48 iki ya. 48 terus satu lagi iki 439, berarti ini gambar 439 iki ya, 439 iki ya. Nah berarti 413, berarti 413 kasih, terus 411 48 sama 41 dari situ ya. Sementara itu dulu sampai penyarah jembatan dioda. Nanti kita lanjutkan, masih ada di ini toh, choke input, kapasitor input, nah peak inverse dan seterusnya, ini power supply, ini sampai ini power supply. Nanti sampai belajar tentang diagramnya power supply, bagaimana membuat power supply DC, limper, voltage multiplier dan seterusnya. Ini nanti di pertemuan berikutnya. Sementara gitu